Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Disinfektan Podcast bersama narasumber kita yang luar biasa tentunya, yaitu Kak Frida Novilia Saleh yang merupakan salah satu peserta Student Exchange Program Summer 2021 ISMA Farsi IPSF. Sobat Ulul Albab, aku ucapin kembali selamat datang di Disinfektan Podcast. Podcast menginspirasi persembahan HMPSF Habatus Sauda. Hai, apa kabar Sobat Ulul Albab? Sebelumnya kenalin, namaku Maureta, dan di sini aku yang akan pandu podcast kali ini. So, let's go. Halo Kak Frida, apa kabar nih? Halo Reta, Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Kak ya. Amin. Mungkin sebelumnya Kak Frida bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, hai Sobat Ulul Albab. Kenalin, nama aku Frida Novilia Saleh. Aku dari Farmasi angkatan 2018. Di sini aku sebagai salah satu delegasi untuk Student Exchange Program yang diadakan oleh IPSF, International Pharmaceutical Student Federation. Oke, jadi gini Kak, tema kita pada kali ini tuh sangat menarik, yaitu jalan-jalan ke luar negeri gratis, siapa takut. Wah, jadi teman-teman di luar sana tuh pasti udah nggak sabar dengerin cerita-cerita menarik dari Kak Frida mengenai Student Exchange Program ini. Jadi langsung aja ya Kak ya. Sebenarnya itu Student Exchange Program ini tuh program dari mana sih Kak? Programnya gimana gitu? Mungkin bisa dijelasin? Oke, makasih Reta. Jadi aku jelasin dulu ya sedikit tentang Student Exchange Program yang diadakan oleh IPSF ini. Jadi Student Exchange Program ini tuh adalah annual program tahunannya dari IPSF, International Pharmaceutical Student Federation. Jadi IPSF ini yang menampung seluruh himpunan yang ada di dunia, termasuk ISMA Farsi, IPSF gitu ya. Pokoknya seluruh himpunan yang ada di dunia. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa yang ada di seluruh dunia ini tuh bisa mengunjungi negara yang mereka ingin kunjungi dan mereka ingin pelajari gitu mengenai sistem edukasinya, bagaimana kehidupan dunia farmasi di negara itu kayak gitu. Nah, Student Exchange Program ini tuh dibagi menjadi 2 periode kayak gitu. Nah, jadi ada yang program summer sama ada yang program winter. Jadi aku ini adalah salah satu delegasi yang program summer 2021 kayak gitu. Nah, Student Exchange Program ini tuh kita diperbolehkan untuk mengunjungi berbagai negara yang ada himpunan farmasinya gitu. Nah, kebetulan aku sendiri memilih negara Egypt. Egypt itu himpunan farmasinya ada IPSF, Egyptian Pharmaceutical Student Federation. Nah, aku mengunjungi Mesir kayak gitu. Dan kita bisa memilih bidang di kefarmasian kayak gitu. Aku sendiri mendapatkan bidangnya itu di bidang riset dan bidang komunitas farmasi seperti itu. Oke, jadi kegiatannya itu sangat menarik gitu ya Kak ya. Nah, untuk Kak Frida sendiri nih, dapat informasi awalnya itu dari mana sih Kak? Kan nggak mungkin tuh tiba-tiba tahu, mesti kan ada kayak taunya dari siapa gitu. Oke, aku itu sebenarnya tahu informasi Student Exchange Program itu sebenarnya udah dari maba, karena kan kita pernah LK kan. Nah, di situ udah dikenalin kalau misalnya ISMA Farsi itu ada acara gitu, ada acara IPSF yang SMP ini kayak gitu. Aku udah tahu itu dari pas maba. Nah, tapi kayak aku merasa belum waktunya maba untuk ikut exchange student. Kemudian pas aku semester 5 kemarin, aku mendapat informasi kembali dari HMPSF, Habatus Sauda Farmasi, dari CEO eksternalnya, aku dapat informasi tersebut, dan akhirnya aku daftar kayak gitu. Itu sih untuk informasi yang aku dapatkan. Oke, jadi dari awal Kak Frida dapat informasi nih, terus Kak Frida coba-coba daftar gitu kan Kak ya. Terus dan alhamdulillahnya lolos gitu kan Kak ya. Nah, pastinya kan untuk lolos seleksi itu kan pasti ada persyaratan-persyaratannya yang harus dipenuhi sebelum akhirnya bisa lolos. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan persyaratannya itu apa aja?
Oke, aku jelasin sedikit persyaratan yang aku apply ke Isma Farsi karena yang mengurus aku itu dari Indonesia pihak Isma Farsi kayak gitu. Nah, Isma Farsi itu kayak open pendaftaran untuk SEP, partisipan untuk SEP ini di bulan Januari, untuk yang program samar, dan seleksinya itu ada sekitar 2 seleksi. Yang pertama itu adalah seleksi berkas administrasi. Jadi di berkas administrasi ini tuh ada kita ngumpulin beberapa berkas. Yang pertama tuh misalnya ada yang pertama tuh motivation letter. Motivation letter ini tuh penting ya. Karena kayak untuk mengetahui motivasi kita untuk mengikuti acara SEP ini kayak gitu. Nah, aku sendiri di motivation letternya aku mencantumkan di paragraf pertama itu mengenai apa sih motivasi aku mengikuti student exchange program ini kayak gitu. Nah, apa yang menjadi keinginan aku. Nah, aku paparin di paragraf pertama. Nah, kemudian di paragraf keduanya itu aku memaparkan kenapa aku memilih negara yang aku ingin datangi kayak gitu. Nah, aku memilih negara Mesir. Jadi aku menuliskan apa aja yang ingin aku dapatkan dari negara itu kayak gitu. Nah, kemudian di paragraf ketiganya aku paparin kenapa aku memilih bidang tersebut. Karena kan aku memilih di bidang komunitas farmasi dan riset. Nah, apa yang akan aku lakukan, apa yang aku ingin dapatkan dari belajar bidang tersebut kayak gitu. Bisa dipaparin sejelas-jelasnya, dan mungkin yang paragraf terakhir itu aku memaparkan mengenai closing statement ya, kenapa aku berhak untuk menjadi partisipan SEP ini kayak gitu. Itu mungkin sekedar kilasan untuk motivation letter yang aku buat kayak gitu. Nah, selain motivation letter ada juga curriculum vitae atau CV ya biasanya. Nah, di sini aku membuat CV-nya itu udah ada template-nya, bukan ada template, maksudnya ada webnya khusus untuk kita membuat CV, dikasih dari Isma Farsi. Jadi CV-nya sudah bagus ya, maksudnya kita tinggal mengisi saja, kita isi secara transparan aja apa yang kalian lakukan di universitas. Misalnya kalau misalnya punya prestasi boleh dicantumin, kemudian kalau misalnya ikut organisasi boleh juga dicantumin, punya bisnis boleh tuh dicantumin, kemampuan, skill juga boleh dimasukin ke CV itu kayak gitu. Kemudian selain CV perlu juga sertifikat LKMMF 1 karena kan ini dari Isma Farsi ya. Jadi kita perlu kepemimpinannya gitu loh. Maksudnya kita perlu mengikuti LKMMF 1. Kalau sekarang mungkin namanya PPLF ya. Kayak gitu. Nah, selain sertifikat, yang terakhir tuh kalau misalnya kalian punya paspor itu juga bisa mendukung mendukung berkas kita gitu. Karena kan kita udah ada sedikit persiapan gitu ya untuk melakukan student exchange ini kayak gitu. Nah, itu untuk persyaratan di berkas administrasi. Alhamdulillah aku lolos di tahap seleksi 1, kemudian di seleksi 2 itu wawancara. Oke, jadi untuk ternyata persyaratan awalnya itu cukup rumit gitu ya Kak ya. Banyak yang harus dipersiapkan, tapi kalau selagi kita niat, selagi kita benar-benar memiliki keinginan yang kuat, pasti selalu ada jalan gitu kan Kak ya. Betul banget. Oke, tadi menyinggung mengenai wawancara. Nah, boleh nggak Kak diceritain wawancaranya itu mencakup apa aja gitu? Oke, jadi setelah seleksi pertama itu di berkas administrasi, kalau misalnya udah lolos, kita lanjut ke tahap wawancara. Nah, tahap wawancara ini tuh diwawancarai oleh siapa? Diwawancarai oleh pihak Isma Farsi. Jadi oleh CEO. CEO itu adalah yang koordinir officer-nya dari student exchange ini. Itu adalah programnya Isma Farsi, dari Isma Farsi. Nah, menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kita wawancaranya menggunakan bahasa Inggris. Apa aja yang ditanyainnya? Yang pertama pastinya tentang motivasi kamu. Terus kelebihan dan kelemahan kamu tuh apa kayak gitu. Kemudian selain itu kita juga ditanyakan mengenai kenapa memilih field tersebut, kenapa memilih negara tersebut, apa yang udah kita siapkan ketika kita akan berangkat ke negara tersebut kayak gitu. Kemudian yang penting adalah di finansial, kita juga ditanyain mengenai finansial, keadaan finansial kita gitu. Siap apa enggak, soalnya program SCP ini tuh nggak ada beasiswa. Sebenarnya ada SCP Grant. SCP Grant itu kayak apa ya, bantuan dari IPSF-nya, tapi itu diseleksi. Jadi kita mengikuti seleksi lagi kayak gitu. Jika ingin mendapatkan SCP Grant tersebut. Dan SCP Grant ini tuh setelah acara baru bisa ada dananya kayak gitu.
Jadi kita ditanya terlebih dahulu persiapan finansial kita itu udah sampai mana kayak gitu. Nah, kemudian setelah finansial ditanya juga mengenai persetujuan orang tua. Orang tua kita mendukung apa enggak ketika kita melakukan student exchange ini kayak gitu. Dan yang terakhir closing statement sama kayak di motivation letter tadi, kenapa kita berhak untuk menjadi salah satu partisipan dari student exchange program ini kayak gitu. Mungkin kayak gitu mengenai kilasan tentang wawancaranya. Oke, jadi untuk poin-poin penting dari wawancara itu yang pertama itu motivasi kita mengikuti program ini gitu Kak ya. Yang kedua terus alasan kita mengapa kok memilih negara itu alasannya itu apa. Kemudian selanjutnya itu masalah finansial ya Kak ya. Betul. Itu terus sama persetujuan orang tua. Jadi itu 4 poin penting yang harus kita persiapkan untuk wawancara. Ya, Oke. Oke Kak, jadi tadi kalau nggak salah aku sempat dengar wawancaranya itu menggunakan bahasa Inggris ya Kak ya. Nah, kalau semisal nih kita nggak mahir bahasa Inggris, itu gimana dong Kak? Apa masih ada kemungkinan nggak kita itu bisa lolos? Oke, menyinggung soal bahasa gitu ya, karena kan di Mesir juga orang-orang menggunakan bahasa Arab kan banyaknya kayak gitu. Tapi alhamdulillah pembimbing aku itu, CEO-nya aku, Leo-nya aku itu dia mahir banget bahasa Inggrisnya, jadi dia mengerti apa yang aku maksudkan kayak gitu. Menurut aku bahasa ini penting ya, apalagi bahasa internasional, bahasa Inggris penting untuk bisa kita kuasai, tapi gak harus advance. Intermediate juga nggak apa, asal kita tahu basicnya kayak gitu, asal kita bisa cara kita mengkomunikasikan kepada orangnya itu kita bisa sampai gitu apa yang kita maksudkannya. Dan alhamdulillah Leoku juga itu paham gitu apa yang aku maksudkan. Kemudian untuk wawancara tadi menggunakan bahasa Inggris, aku itu untuk tipsnya wawancara bagaimana bisa lancar gitu ya bahasa Inggrisnya, itu aku persiapan terlebih dahulu. Aku riset dulu di Google apa aja sih yang biasanya ditanyain ketika wawancara student exchange kayak gitu. Nah, aku siapin dulu misalnya kayak motivasi aku bahasa Indonesiain dulu, terus aku baru terjemahin ke bahasa Inggris gitu. Dan aku coba latihan. Kebetulan waktu itu, alhamdulillah banget program studi membantu aku memberikan pelatihan bahasa Inggris untuk wawancaranya. Alhamdulillah banget kayak gitu. Jadi kayak gitu sih, menurut aku bahasa Inggris memang penting untuk kita kuasai, tapi nggak harus advance banget, intermediate juga nggak apa-apa kayak gitu. Oke, jadi untuk bahasa sendiri itu kan, kalau misal kita emang udah punya niatan untuk mengikuti program ini, kita harus berlatih dari jauh-jauh hari gitu ya Kak ya. Yang penting paling tidak dasarnya kita tahu gitu kan, nggak harus mahir banget gitu. Oke, ngomong-ngomong nih Kak, di masa pandemi kayak gini tuh kegiatannya tuh tetap offline atau dialihfungsikan menjadi online gitu untuk kegiatan di sana? Oke, untuk kegiatannya sendiri karena kan aku udah jauh-jauh ke sana ya, jadi kegiatannya itu offline kayak gitu, dari mulai training sampai kunjungan itu diadanya secara offline gitu. Jadi aku training langsung ke lab, kemudian kalau di lab kalau itu riset, dan di apotek pas aku komunitas farmasi kayak gitu. Aku juga banyak mengunjungi museum-museum yang ada di Kairo karena itu juga salah satu kegiatannya dari sana, dari SCP-nya, yaitu mengunjungi sekaligus memperkenalkan budaya dan sejarahnya mereka kayak gitu. Oh, jadi tetap offline ya Kak ya? Wah, pasti seru banget dong bisa jalan-jalan di Mesir, sekalian liburan tipis-tipis gitu kan Kak ya? Mungkin bisa dong diceritain kegiatannya di sana itu ngapain aja, biar kita bisa rasain juga gitu serunya di Mesir. Oke, jadi aku di sana itu selama 3 minggu, sekitar 22 hari ya, sama kepulangan. Aku tuh di sana banyaknya itu training, jadi aku 4 hari dalam seminggu itu training. Setiap minggu itu ada trainingnya, ada kunjungan ke museumnya, kayak gitu. Jadi 4 hari training, 3 hari ya kunjungan di museum, kayak gitu. Nah, trainingnya tuh apa aja? Jadi di minggu pertama dan minggu kedua itu aku trainingnya mengenai riset farmasi. Jadi aku itu dibimbing oleh salah satu dokter di sana, membantu penelitian dokter tersebut mengenai nanoteknologi. Aku tuh membuat sediaan vancomycin, loid, dan niosome dari mulai pembuatan vancomycin
mulai dari NIOSM-nya sampai evaluasinya. Di situ aku membantu ya. Di situ aku membantu profesornya. Di situ aku membantu dokternya untuk membuat sediaan tersebut, dan setelah itu aku mengirim report ke beliau untuk evaluasi kayak gitu. Kemudian untuk di komunitas farmasinya aku di apotek. Untuk komunitas farmasinya aku di apotek. Di apoteknya itu apotek apa ya? Kayak apoteknya universitas gitu. Apoteknya universitas, di situ aku belajar mengenai sistem penataan ruangan untuk apotek, kemudian kayak distribusi obat di apotek, dan pelayanan kepada pasien gitu. Nah, di situ aku belajar, meskipun pasien-pasien di sana tuh menggunakan bahasa Arab, tapi tuh dokternya aku tuh menjelaskan kembali ke aku menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Jadi benar-benar enak banget untuk trainingnya, karena mereka juga paham aku gak bisa bahasa Arab di sana dan menggunakan bahasa Inggris. Jadi mereka semuanya ketika berbicara dengan aku menggunakan bahasa Inggris seperti. Nah, itu untuk trainingnya. Jadi trainingnya aku 2 di riset dan di komunitas farmasi. Nah, untuk kunjungan museumnya, alhamdulillah banyak banget yang aku kunjungi, banyak banget wawasan mengenai sejarah budaya Mesir yang aku dapatkan gitu dari setiap kunjungan tersebut. Aku juga mengunjungi piramida yang salah satu keajaiban dunia. Kemudian aku juga diajak ke salah satu kota kayak capital city kedua lah dari Kairo, di Alexandria. Itu benar-benar pengalaman dan perjalanan aku yang luar biasa banget kayak gitu sih. Seru banget ya Kak ya, denger cerita dari Kak Frida itu kayak, wah bisa belajar, bisa dapat ilmu baru, tapi juga bisa jalan-jalan gitu kan ya. Kapan lagi? Jadi buat teman-teman semua kalau punya keinginan buat ikut program student exchange ini jangan ragu-ragu gitu ya Kak ya. Iya. Oke, kalau untuk kegiatan atau bagian apa sih yang paling bikin Kak Frida itu excited gitu, sampai-sampai nggak bisa terlupakan waktu pulang ke Indonesia? Oke, untuk salah satu kegiatan yang paling aku excited adalah kegiatan di trainingnya ya. Karena tuh aku emang suka banget gitu ya di bidang riset dan development. Jadi aku sangat excited banget ketika aku mendapatkan riset gitu. Aku mendapatkan field di riset kayak gitu. Itu salah satu salah satu hal yang aku inginkan, dan alhamdulillah aku dapatkan kayak gitu. Jadi aku super excited banget di situ kayak gitu. Kemudian aku juga excitednya di komunitas farmasinya. Aku super excited sih di trainingnya ini, karena semuanya itu yang adalah hal yang aku inginkan kayak gitu. Jadi itu sih menurut aku yang paling excited. Oke, jadi habis denger cerita dari Kak Frida, pengalamannya selama di sana ngapain aja, jalan-jalannya gimana, itu kayak tergugah gitu Kak, pengen ikutan program ini gitu. Nah, mungkin Kak Frida ada motivasi atau tips and trick itu biar teman-teman di luar sana yang punya keinginan mengikuti program ini tuh bisa kayak Kak Frida, bisa lolos gitu. Mungkin ada tips and trick-nya. Oke, untuk tips and trick-nya sih menurut aku kalian bisa kuatin aja di berkas administrasinya sama di wawancaranya. Kalian bisa susun motivation letter, kurikulum vitae-nya itu dengan bagus kayak gitu ya, biar bisa lolos ke tahap berikutnya, terus bisa lolos dan dipilih oleh negara yang kalian inginkan kayak gitu. Untuk motivasinya dari aku, ketika ada kesempatan kalian bisa langsung coba aja dulu, jangan terlalu memikirkan hasilnya gimana, kalian jalani aja prosesnya, jalani aja setiap seleksinya kayak gitu. Tapi dijalani dengan sungguh-sungguh biar kalian tuh juga bisa masuk. Kemudian kalian juga harus optimis, karena perjalanan tuh nggak mudah kayak gitu. Perjalanan nggak mudah, kalian perlu mental yang kuat, karena tuh setiap proses berikutnya itu memerlukan kekuatan yang luar biasa gitu ya, karena pasti banyak banget hambatannya gitu. Mungkin dari aku kayak gitu. Dan ini ada sedikit informasi, karena program summer yang aku itu udah hampir selesai. Nah, jadi mungkin akan dibuka segera program winter. Jadi kalau misalnya kalian ingin tahu mengenai lebih lanjut program SCP ini, bisa langsung di-follow di SCP Isma Farsi di Instagram kayak gitu. Jadi kalian bisa langsung siapin aja berkas-berkasnya yang udah aku paparin tadi. Kemudian ketika langsung ada kesempatan nih dibuka program SMP lagi, kalian bisa langsung apply kayak gitu.
Oke, jadi buat kita semua nih yang pengen ikutan student exchange program, baik yang summer ataupun winter ya Kak ya. Nah itu bisa banget kesempatan karena yang winter akan dibuka ya Kak ya. Ya, betul. Nah, ya jadi kita cari informasi terlebih dahulu. Nanti kalau udah dapet informasi, kita coba aja dulu. Kata Kak Frida gitu sih ya Kak ya. Betul, nanti kalau misalnya kalian mau bantuan atau apapun kan bisa langsung tanyain ke aku, bisa langsung tanya-tanya berkasnya gimana, itu boleh banget, langsung aja hubungin aku. Nah, nanti kalau ingin tanya-tanya bisa langsung ke Kak Frida maupun ke kakak tingkat yang lain gitu kan Kak ya. Nah, terus mungkin kalau kita punya keinginan untuk mengikuti program ini tuh kita harus punya niat yang kuat, kita bulatkan lagi niat kita, karena kalau kita udah punya tekad yang kuat itu pasti ada jalan gitu kan Kak ya, apapun rintangannya. Ya, betul banget. Oke, jadi seru sekali ya cerita dari Kak Frida mengenai pengalaman Kak Frida selama di Mesir, selama menjalani Student Exchange Program Summer 2021 ini. Baik, terima kasih kepada Kak Frida yang udah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kita kali ini. Semoga apa yang Kak Frida berikan tadi dapat menginspirasi kita semua agar kita semua itu tergugah gitu Kak ya untuk menjadi seperti seorang Kak Frida. Dan juga teman-teman Sobat Ulul Albab, jangan lupa saksikan Disinfektan Podcast episode selanjutnya yang tentunya dengan narasumber dan tema yang gak kalah menarik di seluruh sosial media kita. Oke, mungkin cukup itu saja. Saya Maureta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.